Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, ini tarikan kartu tarotnya untuk melihat bagaimana kehidupannya kamu di sepanjang bulan Maret 2025 ya. Seperti biasa Aries, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries aja. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Aries, langsung aja kita mulai. Gimana sih energinya kamu di Maret ini? Oke, mantap. Ada kartu dari The Sun di sana. Berikut ada energi dari Ten of Swords di sana. Berikut ada Page of Swords gitu ya. Kemudian di situ ada energi Eight of Wands dan berikutnya ada energi dari The Devil tapi kondisinya reversal. Nah, jadi kalau melihat gini, kamu nampaknya ini sudah melihat dengan jelas ya bagaimana kehidupannya kamu yang selama ini tuh kamu jalani gitu ya. Jadi gini, misalnya ya, ketika kamu melihat di sektor relationship-nya kamu ya, dengan persahabatannya kamu gitu ya, kamu jadi kayak tahu gitu, waduh berat, bahwa temannya kamu yang selama ini tuh kamu anggap sahabat itu tuh memberikan pengaruh negatif ke dirimu gitu ya. Kamu udah kayak bisa dengan terang benderang melihat itu. Ada orang yang memanfaatkan kamu gitu ya, entah itu tuh teman ataupun itu tuh rekan kerja atau itu tuh kekasihmu atau itu tuh member keluargamu, tetanggamu atau siapapun itu gitu ya. Nanti kamu akan menemukan ada beberapa ya, atau minimal lah satu orang, ini tuh dia hanya memberikan energi negatif gitu ya dalam hidupnya kamu. Dia itu tuh hanya menjadikan dirinya sebagai beban bagi dirimu gitu ya. Jadi atau kamu yang kayak ngerasa, atau kamu kayak memikirkan ya, kamu kayak yang menilai gitu ya, bahwa mungkin lingkungan yang kamu, tempat kamunya itu tuh menghabiskan waktu yang lama gitu ya, kamu kayak ngelihat, waduh ini tuh kok kayak lingkungannya sebenarnya tidak baik gitu ya untuk kamu. Jadi kayak kamu bisa tahu nanti untuk di bulan Maret ini mana yang baik, mana yang buruk untuk kamu gitu ya, mana yang memberikan energi positif, mana yang sebenarnya memberikan energi negatif bagi kamu gitu ya. Yang tadinya kamu anggap, wah ini tuh membahagiakan kamu, bikin kamu senang gitu ya, untuk di bulan Maret nanti kamu tahu apakah benar hal itu tuh sungguh-sungguh membahagiakan kamu. Nanti kamu tahu di sana ya. Jadi kamu kayaknya mulai memfilter ya, mulai memfilter kemana energinya kamu arahkan gitu loh ya. Kamu lebih kayak cenderung yang mana yang sesungguhnya murni untuk kamu, yang paling tepat untuk dirimu, yang paling baik untuk support masa depannya kamu. Nah, di situ ya. Jadi mari lihat, kamu gak mau lagi ya berkutat-kutat, muter-muter gitu ya, menghabiskan waktumu, energimu di hal-hal yang sebenarnya buruk untuk kamu gitu ya. Mari lihat, kamu kayak mau bergerak energinya kamu gitu ya. Kamu mau meninggalkan yang lama gitu ya, kehidupan kamu yang lama untuk memasuki kehidupan fase yang terbarunya kamu gitu ya. Jadi kamu juga kayaknya banyak melihat dirinya kamu sendiri ya, jangan-jangan bukan sebab orang lain gitu ya. Ada energi negatif yang kamu rasakan, yang kamu alami gitu ya. Nah, beberapa ketika kamu melihat dirimu, mungkin kamu, kok aku nih tuh habisin waktunya lebih panjang di main game aja ya. Nah, itu juga bisa. Waduh, aku ini tuh merokoknya kok banyak banget ya gitu. Wah, aku ini tuh kok kayaknya udah ndak olahraga lagi ya gitu ya. Wah, aku ini tuh
kok rasa-rasanya lebih sering ngabisin waktunya aku hanya sekedar goler-goler nggak jelas ya. Nah, gitu ya. Jadi melakukan pengamatan itu yang nanti terjadi di kamunya di bulan Maret. Kamu amati bagaimana sikapmu, bagaimana sikap orang lain, bagaimana lingkungan. Gitu ya. Jadi kok kayaknya kamu itu tuh enggak yang hanya sebatas ya udahlah kayak gini aja lah gitu ya. Enggak. Nah, di sana kamu mau yang paling terbaik dalam hidupnya kamu. Gitu ya. Nah, jadi kamu mulai tuh filter-filter yang mana-mana nih kira-kiranya yang toksik nih ke kamu. Ya, teman-teman gitu ya. Atau jangan-jangan ya tadi kekasih juga bisa. Waduh, ini tuh orang kok kayaknya nggak jujur ya. Ini tuh orang kok kayaknya makin lama makin nggak bener ya. Gitu. Ya, atau kamu kayak menyadari dirimu, ih kok aku ini tuh lama-lama jadi melekat ya ke dia. Nah, gitu ya. Kok aku ini tuh jadi kenapa ya habis waktunya aku, energinya aku, duitnya aku hanya untuk dia. Kenapa ya aku mengabaikan diriku sendiri? Nah, iya. Jadi kalau itu tuh kayak memilih dirinya kalian gitu ya, dibandingkan hubungan kalian. Gitu. Kalau dulu mungkin kamu takut ya jalan sendiri, atau kamu jangan-jangan kayak yang sebatas tertipu daya gitu ya. Seolah-olah mereka-mereka yang hadir di hidupnya kamu punya maksud dan tujuan baik gitu ya. Jadi kamu tertipu daya ke mereka ya. Nah, untuk di saat ini tipu daya apapun yang selama ini menutup matamu dari kebenaran, nah itu tuh terbuka karena kamu udah mulai mikir, kamu udah mulai kayak nyari tahu, kamu mulai udah mempertimbangkan gitu ya, kamu udah mulai mencari kebenaran. Nah, di sana ya, dan ya kamu temukan itu, wah ini tuh pura-pura aja dia tuh jadi sahabatnya aku gitu. Wah, ini tuh senior ini tuh kok kayak hanya memanfaatkan aku aja ini ya gitu. Kenapa ya aku takut banget sama mereka ya gitu. Waduh, aku ternyata diintimidasi ya selama ini. Gitu ya. Oh, aku diperalat nih gitu ya. Oh, aku nih ternyata pura-pura merekanya itu tuh baik sama aku di depan, enggak taunya di belakangnya aku banyak tingkah gitu ya, mencemarkan nama baikku. Nah, nanti kamu bisa dapat kayak gitu. Nanti kamu bisa dapat energi pemahaman yang seperti itu, dan energinya kamu juga ada untuk keluar dari kondisi yang demikian gitu ya. Malah Marirat, kamu di situ tuh kayak pengen bergegas gitu ya. Jadi misalnya dalam urusan asmara, ini contoh aja ya. Begitu kamu mengetahui bahwa dia yang kamu pilih sebagai pasangan asmaramu ternyata sesungguhnya itu tuh nggak baik untuk kamu gitu ya. Kamu langsung itu mari lihat ya, mengambil langkah. Misalnya kamu dengan gagahnya, dengan jantannya gitu ya, gentle kamunya itu tuh bilang, udah deh aku nggak kuat lagi jalan sama kamu, rasa-rasanya ayo yuk kita ambil jalan masing-masing. Aku pilih putus dari kamu. Kamu nanti berani ngomong gitu. Atau kamu langsung satset tindakannya kamu gitu ya, kamu blokir dia misalnya, yang kayak gitu ya. Kamu cegah dia supaya dia itu tuh jangan lagi mencekcoki hidupnya kamu. Di situ ya. Atau kamu udah berani bilang tidak pada hal-hal yang hanya menguntungkan diri dia sendiri dan merugikan kamu. Nah, itu kamu berani bilang tidak pada hal-hal buruk ya, yang siapapun itu tuh coba lakukan ke kamu gitu. Jadi kamu itu tuh kayak bukan orang yang udah dah pasrah-pasrah aja lah gitu ya. Atau kamu bukan orang yang ingin validasi bahwa kamu adalah orang baik, bahwa kamu adalah orang pinter, kamu adalah orang cerdas, atau validasi apapun itu tuh dari orang lain ya. Jadi sehingga kamunya berani bilang, enggak deh, aku enggak mau lakuin itu, sorry ya, aku enggak bisa kasih kamu itu. Kamu berani menolak permintaan-permintaan mereka atau kondisi-kondisi yang mereka usahakan untuk kamu jalani gitu ya. Nah, di sana kamu akan lebih memilih untuk mengamankan dirimu sendiri, memproteksi dirimu sendiri. Kamu akan lebih berani memilih apa yang paling terbaik untuk kamu, bukan hasil dari pilihan mereka.
Nah, itu kalau mari lihat ya. Jadi kamu mulai untuk belajar menjadi tuan bagi dirimu sendiri di situ. Dan kamu paling kenal. Dan akhirnya kamu paling kenal pada dirimu gitu loh. Ya. Oh ini yang baik untuk aku. Oh ini buruk nih, ini nggak cocok nih. Gitu ya. Bahkan menertibkan dirimu sendiri dari egomu, nanti kamu bisa lakukan itu. Yang kayak contoh tadi ya. Kamu melihat, kok aku nih ngabisin waktu main game setiap hari, rasa-rasanya sudah overdosis deh. Nah, misalnya gitu ya. Atau ngerokok gitu ya. Egonya kamu itu tuh pengen gitu ya, menghabiskan sekian bungkus rokok untuk satu hari, sebab karena egomu lagi mau melarikan diri dari hal-hal tertentu gitu ya, dengan cara merokok mungkin di situ ya, atau dengan cara mengkonsumsi sesuatu yang kurang oke untuk kesehatan dirimu gitu ya. Nah, jadi kamu berani yang kayak bilang, nggak boleh lagi kayak gini nih, gitu ya, nggak boleh lagi. Mungkin kamu juga kayak yang berkaca, melihat dirimu sendiri, bagaimana kamu membentuk dirimu, wih, kok kayaknya nggak cocok ya, gitu. Aku nih tuh udah kelebihan berat badan misalnya, gitu ya. Aku malas banget belakangan hari ini tuh self love, self care, aduh, gitu ya. Kamu mulai di situ tuh mari lihat bertekad, nggak bisa nih kehidupan kayak gini nih untuk di bulan Maret setidaknya gitu ya. Ini tuh nggak bisa lagi terjadi gitu. Kamu harus melakukan sesuatu hal yang baru gitu ya pada hidupmu. Nah, di sana ya. Walaupun mungkin belum ada langkah-langkah yang signifikan yang kamu lakukan untuk merombak-rombak hidupnya kamu, tapi setidaknya pengetahuan pada apa sih yang sebenarnya terbaik untukmu, itu tuh sudah ada. Kan semua itu kan diawali dari pemikiran ya. Pemikiran yang mendatangkan pengetahuan gitu ya. Baru kemudian tahapan berikutnya adalah tindakan. Kan di situ ya. Setidaknya yuk kamu jurnal dulu lah. Ini baik untuk aku, ini nggak baik. Ini harusnya aku tuh lakukan ini itu ya. Minimal kamu tuliskan gitu loh, sebagai rancangan apa-apa yang harus kamu lakukan demi kebaikan dirinya kamu sendiri. Pengingat gitu lah ya, menuliskan itu tuh untuk mengingat, untuk dijadikan sebagai panduan gitu ya. Kalau hanya sebatas berhenti di kepala, bisa lupa. Seperti itu ya. Tapi kalau kalian mau satset, mari lihat energinya kalian nanti banyak banget nih untuk di bulan Maret gitu ya. Jadi kayak misalnya kamu itu tuh mau menolak kehadiran seseorang, energi untuk menutup pintu pada mereka ada. Atau mungkin jika harus berlari ya, kabur gitu ya, energi untuk kaburnya ada. Kira-kiranya di sana ya, untuk mencegah dirimu tidak dimanfaatkan oleh orang lain ya, karena mungkin selama ini tuh kamu takut atau minta validasi dari orang. Untuk mencegah dirimu mengharapkan demikian, kamu bisa gitu ya. Dan ya itu tadi ya, karena kayaknya kamu memang merasa ini termotivasi, nampaknya juga bisa ini ya. Kamu termotivasi, kamu harus ngejalani fase hidup baru. Mungkin karena kamu melihat seseorang, atau mungkin ada seseorang yang memancing pemikiran-pemikiran baru hadir di benaknya kamu gitu ya. Atau mungkin kamu kayak terinspirasi melihat gitu ya, gambaran kehidupan orang lain gitu ya. Jadi kamu kayak, iya ya, kok aku hidupnya gini, mestinya aku hidupnya kayak mereka itu atau kayak dia itu. Rasa-rasanya kehidupan seperti itu tuh jauh lebih oke ya. Nah, nanti kamu gitu, iyalah aku mau kayak gitulah hidupnya itu ya. Bukan hanya kayak jadi bonekanya orang gitu ya. Bukan hanya jadi kayak yang budak bagi egonya kamu pribadi sendiri gitu ya. Di sana lebih kayak memilih kebenaran kamunya ini gitu. Yang selama ini tuh bisa aja
menurut kamu, wah ini bikin kamu happy. Nggak tau-taunya setelah kamu rimang-rimangi, kamu timbang-timbang, enggak sih, ini nggak baik nih, gitu. Nanti kamunya ya. Jadi kalau mari lihat ada pergerakan yang terjadi ya, setidaknya di ranah mentalnya kamu, gitu ya, pergerakan untuk membangun kehidupannya kamu yang lebih baik lagi, hasil dari melihat dirimu sendiri, melihat pengalaman hidupnya kamu, melihat apa adanya mereka-mereka atau kondisi keadaan yang selama ini tuh kamu jalani atau yang kamu biarkan hadir dalam hidupnya kamu. Nah gitu ya, mulai filter gitu ya, mulai kamunya nanti melakukan hal seperti itu ya. Oke lah, baik, good luck lah ya Aries, karena memang iyalah, mari rasa ada hal-hal yang kok kayaknya kurang oke. Ada kayaknya hal-hal yang memang kurang oke, yang memang secara nyata ya terjadi di sepanjang beberapa waktu belakangan ini ya. Kalau mari bilang ini tuh sebenarnya sudah jadi pola ya. Kayak misalnya sepanjang 2024 tanpa sadar kamu membiarkan orang lain lebih mengontrol kamu gitu ya. Tanpa sadar sepanjang 2024 kamu itu tuh menjadi budak hasrat orang lain atau budak hasrat dirimu gitu ya. Jadi nampaknya kamu kayak menutup chapter ketidakbaikan ya dalam hidupnya kamu. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.